Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabar anak-anak ibu siang hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oh baiklah, itu ada kursinya yang kosong. Siapa yang tidak hadir nak? Kevin, Bu. Oh kenapa Kevin tidak hadir? Sakit. Oh baiklah, kita doakan semoga Kevin cepat sembuh ya nak. Itu kursi anak-anak ibu masih ada yang belum lurus. Coba diluruskan terlebih dahulu. Nah pintar. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada anak Farah. Silahkan pimpin doanya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilman wa razuqani fahman. Amin. Baiklah, dengan pembacaan doa tadi, semoga lancar pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, sebelumnya, kita hari ini akan membahas tentang tema 5, subtema 1, dan pembelajaran 1, yaitu materinya tentang ekosistem. Terlebih dahulu, Ibu mau tanya, ada nggak yang tahu apa itu ekosistem? Ada, Bu. Coba kepada Farah dipersilahkan. Ekosistem adalah hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, pintar. Berarti aplaus dulu untuk Farah. Jadi ekosistem yaitu hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Komponen ekosistem ada dua, yaitu komponen biotik dan komponen Abiotik. Jadi komponen biotik yaitu hubungan yang terdiri dari makhluk hidup. Sedangkan komponen abiotik yaitu hubungan yang terdiri dari makhluk Tak hidup. Jadi anak-anak ibu tahu apa perbedaan biotik dan abiotik? Tahu, Bu. Baiklah. Selanjutnya, hubungan antara komponen ekosistem. Yang pertama pada simbiosis mutualisme, itu contohnya pada komponen biotik dan komponen Abiotik. Di sini ibu ada contohnya antara tumbuhan bunga dan air. Tumbuhan bunga adalah komponen yang terdiri dari berarti makhluk hidup, dan air yaitu makhluk tak hidup. Jadi tumbuhan bunga ini adalah komponen biotik dan air adalah komponen abiotik. Anak-anak ibu paham apa perbedaan komponen biotik dan abiotik? Paham, Bu. Nah, coba Farah simpulkan apa itu komponen biotik dan abiotik. Biotik adalah komponen antara makhluk hidup dan abiotik adalah komponen dari makhluk tak hidup. Pintar. Selanjutnya pada hubungan antara biotik dan biotik, berarti makhluk hidup dan makhluk hidup. Contohnya nah, selanjutnya pada komponen biotik dan biotik berarti komponen antara makhluk hidup dan makhluk hidup. Contohnya di sini pada rantai makanan. Pada tumbuhan rumput akan dimakan oleh Belalang. belalang akan dimakan oleh katak dimakan oleh ular dimakan oleh elang mati dan diurai oleh pengurai. Itu adalah contoh dari rantai makanan. Selanjutnya pada jaring-jaring makanan, pada rumput akan dimakan oleh Belalang. belalang dimakan oleh Burung dimakan oleh elang. Nah, sekarang pada rumput dimakan oleh tikus dimakan oleh Ular dimakan oleh elang. Nah, akhirnya elang mati dan akan diurai oleh Pengurainya. pengurai. Nah, selanjutnya pada pembagian simbiosis itu ada 3, simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Sebelumnya anak-anak ibu tahu apa itu simbiosis mutualisme? Tahu. Nah, Farah dipersilahkan apa itu simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme adalah saling menguntungkan. Pintar. Simbiosis mutualisme itu simbiosis yang saling menguntungkan antara makhluk hidup tersebut. Contohnya pada anak-anak ibu tahu apa contoh pada simbiosis mutualisme ini? Tahu, Bu. Nah, Farah apa contohnya nak? Burung gagak dan lagi, Pak. Contohnya pada burung gagak dan kerbau. Nah, baiklah, contoh dari simbiosis mutualisme di sini burung gagak dan kerbau, yang mana burung gagak akan memakan kutu dari kerbau sehingga kerbau tidak gata-gata lagi dan burung gagak akan kenyang. Nah, selanjutnya pada simbiosis komensalisme, yaitu simbiosis yang satu makhluk hidup untung dan yang satu lagi tidak dirugikan. Contohnya yaitu pada
ikan remora dan ikan hiu. Yang mana ikan remora itu akan selalu mengikuti ikan hiu karena ikan remora membutuhkan perlindungan dari serangan makhluk-makhluk lain yang berada di bawah laut. Jadi akibat adanya ikan remora di ikan hiu juga diuntungkan. Kenapa? Karena ikan hiu pada saat memangsa hewan lain tentu ada sisa-sisa makanan yang berada di dalam mulutnya. Jadi ikan remora lah yang akan mengurai sekaligus memakan sisa-sisa makanan dari mulut ikan hiu tadi. Selanjutnya pada simbiosis parasitisme, yaitu simbiosis yang satu untung dan satu dirugikan. Contohnya yaitu pada tanaman benalu dan inangnya. Di sini benalu hidup pada suatu tumbuhan, tetapi benalu di sini juga mengambil makanan dari tumbuhan tersebut, sehingga tumbuhan ini tidak mendapatkan asupan makanan, sehingga tumbuhan yang diinggapi oleh benalu tadi akan mati. Baiklah, sekian pelajaran kita pada siang hari ini. Anak-anak ibu ada yang bisa menyimpulkan? Nggak. Faslu. Saya, Bu. Nah, coba Nak disilahkan, apa hubungan antara bagaimana kesimpulan dari pelajaran kita pada siang hari ini? Komponen ekosistem biotik dan abiotik. Biotik terdiri dari makhluk hidup dan abiotik terdiri dari makhluk tak hidup. Hubungan antara komponen ekosistem pada simbiosis mutualisme, biotik dan abiotik, pada biotik dan biotik rantai makanan. Terus terlebih dahulu. Baiklah, sekian pelajaran kita pada siang hari ini. Apabila ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.